Oke, dan sekarang ternyata bisa nyala ya. Bisa nyala, tampil di monitor. Dan ternyata ada masalah di slot RAM-nya. Oke, dan biasanya slot RAM tersebut mengalami gangguan, bisa saja debu atau kotoran yang sudah terlalu tebal sehingga pinnya tidak nempel dengan sempurna ya. Oke, dan di sini akan saya coba matikan lagi dan nanti kita pasang lagi VGA atau dikembalikan lagi ke semula. Lantas kita lakukan pembersihan di slot RAM-nya ya. Oke, kita matikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya sedang memperbaiki PC dengan motherboard Asus H61M Strip D ya. Dimana masalahnya adalah tidak bisa atau tidak tampil layar. Oke, di sini saya mau melakukan pengecekan apa yang menjadi masalah PC ini tidak tampil layar. Oke, kita coba nyalakan PC-nya. Oke, dan ini di layar tidak tampil apapun. Dan untuk PC ini menggunakan VGA GeForce 9500 GT. Oke, dan saya mau coba cek dulu apakah VGA-nya yang bermasalah atau memang komponen lain yang bermasalah ya. Oke, dan di sini saya akan cek dulu. Di sini kita harus menyambungkan keyboard. Dan keyboard tidak berfungsi sama sekali, berarti sistem tidak berfungsi ya. Kalau PC kita menggunakan dua VGA, yang pertama adalah VGA onboard dan yang kedua adalah VGA tambahan. Seandainya tidak tampil layar, kita bisa pindahkan ke VGA onboardnya ya. Dan biasanya kalau sistem jalan dan tidak tampil layar, kalau masalahnya adalah VGA, biasanya dia akan beralih ke VGA yang onboard kalau VGA yang tambahannya bermasalah. Tetapi dengan catatan sistem harus jalan. Biasanya untuk tombol numlock ini aktif ya, kalau kita pijit dan bisa kita off kan. Tapi di sini tidak respon sama sekali, dan itu tandanya sistem tidak berjalan. Oke, di sini saya akan melakukan pengecekan di DDR dan melepas VGA-nya ya. Karena kalau VGA-nya bermasalah, mungkin itu short, ini akan mengganggu juga. Kecuali kalau memang rusaknya tidak mengalami short, itu biasanya tidak mengganggu ya. Oke, kita coba matikan lagi.
Oke, sekarang saya akan coba cek untuk DDR-nya terlebih dahulu ya. Oke, langsung ya. Oke, di sini kita pastikan bahwa pin DDR-nya dalam kondisi baik ya, atau tidak berkarat atau tidak kotor. Oke, di sini kita bisa bersihkan dulu. Bisa menggunakan tisu atau kalau ada bisa menggunakan penghapus ya. Oke, di sini saya menggunakan tisu saja. Oke, dan ini kotor sekali ya. Oke, dan sekarang saya mau coba pasang lagi. Apakah ada reaksi? Oke, jangan lupa kencangkan juga soket-soket power supply dan juga PGA-nya. Oke, sekarang kita coba nyalakan lagi. Oke, dan ternyata tidak ada pengaruh apapun atau dampak apapun. Oke, kita matikan lagi. Langkah yang kedua adalah kita lepas PGA cardnya dan kita gunakan PGA yang onboardnya ya. Oke, kita lepas dulu. Biar nanti kita gunakan yang onboardnya saja. Oke, lepas dulu. Semua baut jaga kayaknya. Oke, dan sekarang kita coba pasang tanpa PGA ya. Oke, dan sekarang kita coba menggunakan PGA yang onboardnya. Oke, kita coba nyalakan lagi. Oke, dan sekarang pun masih belum tampil ya. Oke, dan mungkin teman-teman sedikit terganggu sama suara bip itu dari kamera saya ya, bukan dari motherboard ya maksudnya.
Oke, dan ini masih belum membuahkan hasil. Di sini saya mau coba pindahkan untuk slot RAM-nya ke slot yang satu lagi, karena masih ada tersisa satu slot. Oke, jadi saya coba pindahkan. Oke, kita coba nyalakan lagi. Oke, dan sekarang ternyata bisa nyala ya. Bisa nyala, tampil di monitor, dan ternyata ada masalah di slot RAM-nya. Oke, dan biasanya slot RAM tersebut mengalami gangguan, bisa saja debu atau kotoran yang sudah terlalu tebal sehingga pinnya tidak nempel dengan sempurna ya. Oke, dan di sini akan saya coba matikan lagi, dan nanti kita pasang lagi VGA atau dikembalikan lagi ke semula. Lantas kita lakukan pembersihan di slot RAM-nya ya. Oke, kita matikan lagi. Oke, dan sepertinya VGA-nya sudah banyak sekali debu. Jadi sepertinya ini harus dibersihkan ya. Dan kalau saya lihat untuk motherboardnya juga sama. Dan ini harus dibersihkan dulu sepertinya ya, sebelum nanti kita pasang-pasang lagi. Soalnya kalau kondisinya seperti ini dan dibiarkan, ini akan fatal, dan ya ini tidak akan awet nantinya. Oke, jadi di sini saya mau bersihkan dulu. Oke, kotorannya juga seperti ini. Dan kalau kita lihat coolingnya pun, wow, debunya udah kayak apa ya, mungkin ini lama sekali tidak dibersihkan ya. Dan biasanya mungkin bukan waktu singkat ini. Oke. Dan kalau ada waktu besok mungkin saya akan bersihkan lagi ya. Ini jangan sampai terlalu kotor saja. Untuk lebih bersihnya besok siang akan saya bersihkan lagi menggunakan vakum, karena mungkin dengan cara seperti ini kurang efektif. Jadi besok saya bersihkan lagi. Oke, wow, kotorannya seperti ini. Oke, dan di slot RAM pun akan saya bersihkan. Oke, dan ini kotoran yang terlalu lama dibiarkannya.
Oke, jadi sepertinya ini harus dibersihkan secara tuntas. Menggunakan vakum yang ukuran besar, jadi akan lebih maksimal ya. Oke, PGA-nya sedikit dibersihkan juga. Oke, ya kira-kira segini udah sedikit bersih, walaupun belum total ya, karena kalau saya bersihkan sekarang sepertinya harus di luar, mengingat debunya yang sudah banyak, dan kalau di dalam ruangan nggak kebayang ya. Ini bisa membuat kita sesak napas kayaknya. Oke, kita pasang-pasang lagi terus kabelnya. Kabel-kabelnya sudah dipasang lagi, walaupun belum bersih total. Kita coba nyalakan lagi. Saya lupa PGA-nya belum dipindahkan. Oke, dan sekarang sudah running Windows. Oke, dan untuk RAM-nya di sini terbaca 1,94 ya. Oke, dan untuk prosesornya menggunakan G2030. Dan untuk Windows-nya di sini menggunakan Windows XP. Oke, dan sekarang sudah bisa nyala. Tinggal ya besok kita bersih-bersih, dan ya saya rasa untuk masalah ini lebih tepatnya adalah kondisi slot RAM yang bermasalah,
Mungkin saja karena banyak debu dan lain sebagainya, sehingga nempel di pin dan pinnya tidak nyambung dengan sempurna, sehingga RAM tidak terdeteksi ya, atau tidak terbaca. Dan setelah saya coba bersihkan tadi RAM-nya dan juga dipindahkan ke slot yang lain, ternyata bisa tampil layarnya. Oke, jadi masalahnya sangat sederhana. Dan sekarang saya nyatakan sudah normal, tinggal kita bersihkan. Dan masalah seperti ini bukan masalah yang aneh ya. Sebetulnya ini masalah yang biasa, yang sering sekali terjadi pada PC ya. Dan kadang juga terjadi pada laptop yang menggunakan RAM dengan pemasangan di slot ya. Kadang suka terjadi juga, dan paling sering di PC ya. Oke, jadi saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan sekian, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.